Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Tergoda jalan pesugihan demi menjual hewan untuk dijadikan kurban dan menjual hewan setan untuk ibadah suci. Dari sinilah semua dimulai, bukan dari kandang, bukan dari kambing, tapi dari dada seorang lelaki yang penuh harap. Dan sedikit sekali, yang tahu, harapan yang dikecewakan bisa berubah jadi setan. Marsono berdiri di tengah halaman rumahnya yang becek oleh hujan kemarin malam. Dari mulut kandang yang dibangunnya sendiri, suara mengembik bersahut-sahutan. 50 ekor kambing dan 20 ekor sapi berdiri seperti pasukan tak bersenjata, menunggu dijadikan pengorbanan. Tapi yang berkorban lebih dulu justru Marsono sendiri. Setahun penuh hidupnya ia tanamkan ke dalam hewan-hewan ini. Setiap sore ia memikul rumput sejauh 2 kilometer dari sawah belakang desa. Tangannya kapalan, punggungnya remuk, tapi ada senyum yang menolak mati di sudut bibirnya. Tahun ini, katanya pada diri sendiri, tahun ini aku yang akan potong kerbau waktu panen. Maksudnya, rezeki besar. Bukan cuma kambing yang gemuk. Harapannya pun kini membuncah. 3 bulan lagi Idul Adha. Udara masih dingin, tapi kampung Pageraji mulai bicara soal kurban. Marsono dan Parjo, adiknya yang tak pernah jauh darinya, sudah menata strategi jualan. Mereka menyewa lahan kosong di pinggir jalan utama, jalan yang konon dilalui ratusan motor dan mobil tiap harinya. Tempatnya pas banget, Mas, kata Parjo saat memasang spanduk lusuh bertuliskan, hewan kurban sehat, harga bersahabat. Kalau rezeki kita lewat sini, jawab Marsono sambil menancapkan tali pengikat ke tanah keras. Tak usah teriak-teriak, orang datang sendiri. Hari pertama mereka buka lapak, langit cerah. Kambing-kambing berdiri berjajar, sapi-sapi duduk dengan mata teduh. Sejumlah mobil memperlambat lajunya, beberapa pengendara motor menoleh. Ada yang turun dan memotret, tapi tidak ada yang membeli. Sore hari, Parjo masih mencoba menyemangati dengan setengah keyakinan. Mungkin besok, Mas. Mungkin lusa. Lihat aja, hewan kita segar semua. Marsono hanya tersenyum. Tapi senyum itu dingin. Senyum orang yang tahu dunia tak selalu berpihak pada mereka yang sabar. Truk kembali membawa pulang hewan-hewan itu ke kandang. Malamnya, ia duduk di ruang tamu, menatap istrinya yang sedang menyulam. Seandainya kau tahu, Bu, betapa berat rasanya berharap pada sesuatu yang tak kunjung datang, gumam Marsono. Suaranya lirih, lebih lirih dari embusan angin dari balik jendela. Yuni, istrinya, menoleh dan berkata, pelan, tapi kan belum hari H, Pak. Masih 3 bulan. Masih banyak waktu. Ia mencoba tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya lebih pahit dari kopi yang biasa ia minum di pos ronda. Keesokan harinya Parjo datang terburu-buru. Mas temanku yang dari pasar sapi bilang dia mau beli 20 kambing dan 2 ekor sapi. Katanya besok datang. Marsono memandangnya dengan penuh harap. Jangan main-main, Jo. Jangan kasih aku harapan kosong. Beneran, Mas, katanya. Mau kesini langsung. Hari itu, Marsono membersihkan kandang 2 kali. Ia menyisir bulu sapi pakai sikat kawat, menyiram lantai kandang dengan air daun sirih, dan mengganti rumput dengan pakan terbaik. Malamnya ia tak tidur. Ia menyapu halaman, meski tak ada yang suruh. Ia tak berani bicara banyak, takut jika terlalu percaya kenyataan akan menghancurkannya. Pagi datang, langit bersih, udara segar, tapi Parjo belum bangun. Marsono sudah siap sejak subuh, tapi adiknya masih tergeletak seperti bangkai di kasur. Lantai. Jo, bangun, temanmu mau datang. Parjo terbangun panik, meraih HP-nya, mati total. Baterai kosong, ia buru-buru mengecas dan menyalakan. Setelah beberapa detik, notifikasi panggilan tak terjawab muncul. Banyak, belasan, dan nama yang terpampang membuat kakinya lemas. Parjo menelepon balik, tapi sudah terlambat. Temannya menjawab dengan suara datar. Maaf, Jo. Tadi aku udah ke sana, tapi lapakmu tutup. Jadi aku beli di tempat sebelah. Sama, kambingnya juga katanya dari Pageraji.
Mungkin masih saudaraan sama kamu. Siapa? Di mana? Suara Parjo meninggi. Tapi temannya hanya menjawab, udah aku bayar lunas. Kambingnya udah diangkut. Parjo menatap kakaknya yang sedang mengikat kambing di kandang. Mas, jangan marah dulu, aku bisa jelaskan. Tapi tatapan Marsono sudah tajam. Tidak membentak, tidak mengumpat. Justru itu yang membuat dada Parjo sesak. Hari-hari berikutnya seperti tamparan yang bergema. Kambing mereka tetap di kandang, sementara lapak sebelah mulai ramai. Anehnya, kambing di sana lebih kecil, lebih kurus tapi lebih laku. Tak ada yang bisa menjelaskan kenapa. Suatu malam saat ronda, Marsono duduk termenung. Di pos kecil dekat pohon asem, Bejo, teman lamanya, membuka percakapan. Wan, kamu tahu nggak? Jualan zaman sekarang nggak bisa cuma pakai tenaga. Marsono menoleh. Maksudmu? Kalau kamu mau, ada jalan lain. Jalan yang nggak diajari guru tapi dipercaya dari dulu. Jalan itu butuh keberanian dan tumbal. Marsono menatap Bejo. Matanya tidak menolak, tidak pula menerima. Tapi dalam hening, itu ada satu hal yang mulai tumbuh. Keputusasaan. Dan dari sanalah pintu setan terbuka. Parjo berdiri di depan kandang, mulutnya tercekat seperti baru menelan bara. Wajah kakaknya memucat bukan karena takut, tapi karena amarah yang sudah dipendam terlalu lama. Marsono diam. Tapi diamnya bukan damai. Diam itu seperti karet ban yang digores pisau tajam tinggal waktu sebelum meletus. Mas, maaf, aku nggak sengaja. HP-ku mati, aku ketiduran. Dan dia beli di tempat sebelah? Suara Marsono lirih, tetapi setiap katanya menusuk seperti jarum tajam. Parjo mengangguk. Pelan, tak ada gunanya berbohong. Tadi katanya dia lihat spanduk kita, tapi lapak kosong. Dia kira kita sudah tutup. Ya, dia langsung ke sana. Marsono menatap ke arah jalan raya. Di ujung sana, lapak saingan tampak penuh aktivitas. Seorang lelaki bersarung sedang memuat 2 ekor kambing ke dalam mobil pick-up. Dari jauh terdengar tawa kecil dan suara riang anak-anak. Bahkan udara di sana terasa lebih ringan. Sementara di tempat Marsono berdiri, langit serasa menggantung berat, penuh beban. Yang tak terlihat, ia memejamkan mata. Dada kirinya sesak, bukan karena lelah bekerja, tapi karena harapan yang dibunuh oleh ketiduran seorang adik. Aku bisa cari pembeli lain, Mas. Suara Parjo nyaris tak terdengar. Sudah, diam. Tak ada yang bicara setelah itu. Hanya suara kambing yang terus mengembik, seolah ikut memaki kegagalan mereka. Malam turun dengan cepat. Langit menutup seperti jubah hitam yang tak punya bintang. Rumah Marsono biasanya sejuk. Angin dari arah barat akan masuk lewat jendela, menyentuh tirai tipis yang digantung Yuni sejak lebaran tahun lalu. Tapi malam itu, angin seperti ogah datang. Yuni keluar kamar dan memanggil pelan. "Pa, ini kipas." Udah disetel 2 tapi masih saja panas. Marsono duduk di kursi rotan, menggoyang kakinya pelan. Matanya kosong menatap lantai. Bukan kipasnya yang salah, Bu. Rumah ini yang berubah. Yuni mencium sesuatu. Bau amis, seperti darah hewan yang baru dipotong. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk di samping suaminya, mengelus pundaknya pelan. Marsono tak merespon. Ia hanya menarik napas panjang. Tadi aku lihat sendiri, Bu. Kambing-kambing kurus itu laku. Sementara kambing kita, yang aku rawat dengan tangan sendiri, tak ada yang lirik. Kenapa? Yuni tak menjawab. Ia tahu bukan jawaban yang dibutuhkan suaminya malam itu. Yang dibutuhkan adalah pelukan. Tapi ia terlalu takut untuk menyentuhnya. Udara semakin panas. Dinding mulai basah oleh embun yang tak biasa. Ada suara aneh di belakang rumah, seperti langkah kaki yang sangat pelan, lalu berhenti. Kemudian terdengar suara napas, berat dan panjang, tapi tak berasal dari siapa-siapa. Marsono menoleh cepat ke arah pintu belakang. "Dengar, Bu," Yuni mengangguk. Mereka berdua berdiri, berjalan ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi bau amis makin kuat, seperti bangkai yang tersembunyi. "Mungkin ada tikus mati," ujar Yuni, meski dalam hatinya ia tahu tak ada tikus yang bisa mengalahkan bau itu. Mereka kembali ke ruang tengah, namun sesaat setelah pintu ditutup, sesuatu membisik di telinga Marsono. Bukan suara manusia,
Bukan suara binatang, tapi suara seperti daun kering yang diseret di lantai, diiringi lirih. Yang laris, bukan karena dagang. Marsono menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi matanya kini lain. Ada semacam kegelapan yang merayap dari sudut pupilnya. Ia melirik ke arah spanduk mereka yang tergantung di luar rumah, lalu ke kandang yang sunyi. Kambing-kambingnya berdiri diam, menatapnya. Tatapan yang tak biasa, seperti tahu, seperti menyimpan rahasia. Parjo tidak tidur malam itu. Ia mendengar Marsono keluar rumah jam 2 pagi, membawa lampu senter. Dari jendela kamar, ia melihat kakaknya, berdiri lama di kandang, menatap seekor kambing betina tua yang sudah 3 hari tak mau makan. Marsono membelai kepala kambing itu, lalu mencium ubun-ubunnya. "Jangan khawatir," katanya pelan. "Kalian akan berguna. Entah bagaimana caranya, kalian akan laku." Langit gelap dan kabut tipis mulai turun dari bukit kecil di belakang rumah. Kabut itu aneh. Ia hanya menyelimuti kandang, tidak menjalar kemana-mana. Dan dalam kabut itu, Parjo melihat sesuatu berdiri di antara kambing, tinggi, kurus, rambutnya menyapu tanah. Ia mengucek matanya, tapi sosok itu masih di sana. Lalu hilang saat senter Marsono menyorot ke arahnya. Parjo menarik selimut, menggigil. Ia tidak tahu harus bilang apa, tapi satu hal ia tahu malam itu. Kakaknya tak lagi memelihara kambing. Kakaknya sedang memelihara dendam, dan dendam di tempat seperti Pageraji bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih buruk dari iblis. Pagi datang, tapi tak membawa cahaya. Matahari memang terbit, tapi rasanya tak menghangatkan apapun. Angin pagi lewat tanpa suara. Jalanan yang biasanya ramai kendaraan menuju Pasar Tuel justru tampak sepi. Parjo berdiri memandangi jalan raya dari balik warung kelontong dekat lapaknya. Ia menunggu seseorang, siapa saja, asal berhenti. Tapi tak ada yang berhenti. Di sisi lain, Marsono sedang menata kembali susunan kandang darurat dari bambu dan terpal biru. Beberapa ekor kambing duduk lesu, sebagian berdiri sambil mengunyah sisa rumput kemarin. Seekor sapi besar mengeluarkan suara parau. Suara itu menggema di dalam kepala Marsono, seperti ejekan dari dalam perut hewan itu sendiri. "Mas, kita pulang aja?" Parjo mendekat pelan. Suaranya seperti anak kecil yang takut dimarahi. Marsono tak menjawab. Ia hanya berdiri, kaku. Matanya menatap lurus ke arah seberang jalan, ke lapak yang beberapa hari ini makin ramai. Terpal merah, suara pengeras, dan aroma rumput basah bercampur kotoran sapi dari arah sana membuat lapaknya sendiri terasa makin sunyi. Satu persatu pembeli datang ke lapak saingan, bahkan truk dari kota mampir dan memesan. Yang membuat Marsono tambah heran dan marah adalah kenyataan bahwa kambing-kambing di sana kurus, dekil, bahkan sebagian tampak lemas, tapi tetap dibeli. Bahkan dengan harga lebih tinggi. "Ada yang gak beres," gumam Marsono. Parjo menoleh. "Maksudnya, yang laku bukan karena kambingnya sehat, tapi karena ada sesuatu yang kita nggak punya." Parjo menelan ludah. Ia ingin membantah, tapi ingat mimpi 2 malam lalu. Perempuan tua tanpa mata berdiri di tengah kandang mereka, memegang kepala kambing dan berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Ia tak berani cerita. Ia hanya mengangguk. Mereka pulang sore. Itu, seperti biasa, tanpa hasil. Di rumah, Yuni menyambut dengan secangkir teh. Tapi Marsono tak minum. Ia hanya menatap ke arah belakang rumah, tempat kandang berdiri. Kepalanya penuh pertanyaan yang tak bisa dijawab. Apa benar pesaingnya memakai cara kotor? Apa benar dagangan mereka laris karena pesugihan? Tapi, bukankah itu hanya gosip? Namun dalam hatinya yang mulai retak, gosip terasa seperti kebenaran yang tertunda. Malam turun dengan lebih kelam dari biasanya. Rumah terasa semakin panas. Kipas tak menolong. Bahkan ubin pun mengeluarkan hawa gerah, seperti baru disetrika. Yuni berkeringat di kamarnya, mengipasi diri dengan sapu lidi. "Pak, ini rumah kenapa panas terus?" Marsono duduk di ruang tengah, menyalakan korek untuk menghidupkan rokoknya. Sekali, gagal, 2 kali, gagal, 3 kali.
akhirnya menyala, tapi hanya sebentar. Api padam seperti ditiup seseorang dari belakang. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. "Pak?" Yuni memanggil lagi. "Kamu kenapa melamun?" Marsono menghela napas. "Aku tadi lihat kambing kita berdiri semua jam 3 subuh. Diam, seperti menatap ke satu titik yang sama. Lalu, mereka mengembik serentak, tapi pelan, seperti bisikan." Yuni bergidik. "Jangan aneh-aneh, Pak." Tapi Marsono tak sedang mengada-ada. Ia bahkan yakin ada yang tidak wajar di sekitar rumahnya. Semakin dekat ke Idul Adha, semakin banyak hal ganjil. Bau amis masih bertahan meski tak ada darah. Dinding dapur basah seperti habis dicuci, padahal tidak ada yang menyentuh. Dan suara itu, suara berat dari belakang kandang, seperti orang menggeram dari dalam tanah. Puncaknya terjadi saat malam Jumat Kliwon. Marsono sedang merapikan rak pakan di gudang belakang, ketika tiba-tiba semua hewan di kandang diam serentak. Tak ada embik, tak ada suara napas. Hening yang terlalu mendadak. Ia menoleh ke kandang. Di sana, seekor kambing betina berdiri tak biasa. Tubuhnya tegak, kepala menengadah ke atas seperti sedang melawan gravitasi. Bola matanya menghadap ke belakang. Di mulutnya, seperti ada senyum yang dipaksakan. Tubuh kambing itu perlahan bergerak ke kanan. Bukan dengan kaki tapi menggeser seperti diseret angin yang tak terasa. Lalu suara itu terdengar lagi. Bukan embikan, tapi bisikan. "Kalau mereka bisa laku, kenapa kamu tidak?" Marsono mundur. 2 langkah, jantungnya berdebar kencang. Tapi di sudut pikirannya yang terdalam, ada suara lain yang mulai menjawab bisikan itu. "Iya, kenapa tidak?" Paginya ia kembali ke lapak, tapi bukan untuk menjual. Ia hanya berdiri, menatap, membenci, dan diam-diam menyusun niat. Parjo menatap kakaknya. Ada sesuatu yang berubah. Mata Marsono kini tajam tapi bukan seperti orang penuh semangat. Lebih mirip orang yang mulai percaya bahwa dunia hanya bisa dikalahkan dengan cara yang tak masuk akal. "Mau kemana, Mas?" "Ronda," jawab Marsono pendek. Padahal malam itu bukan giliran mereka. Tapi Marsono berangkat juga. Dengan Bejo. Dan seperti malam, yang tak pernah sepenuhnya jujur, pintu itu akhirnya dibuka. Pintu yang tak boleh dibuka oleh siapapun yang masih percaya pada akhirat. Langit malam tampak menggantung rendah di atas desa Pageraji. Angin nyaris tak bergerak. Suara jangkrik pun terdengar seolah malas bersuara. Di pos ronda yang reot di ujung jalan sawah, hanya ada 2 orang, Marsono dan Bejo. Mereka duduk berhadapan. Tak saling tatap, hanya ditemani lampu minyak yang sesekali berkedip, seperti ragu untuk tetap menyala. Bejo meletakkan cangkir kopinya pelan. "Masih ingin terus seperti ini?" Marsono tidak menjawab. Ia tahu pertanyaan itu bukan basa-basi. "Aku bukan ngajari yang jelek, tapi kadang dunia ini memang tak adil buat orang jujur," lanjut Bejo sambil menunduk. Marsono menatap lurus ke luar pos, ke arah gelap yang tidak bersuara. "Kamu tahu kenapa aku masih di sini malam ini, Jo?" Bejo menoleh pelan. "Karena kamu sudah siap." Marsono mengangguk kecil. "Apa yang kamu janjikan? Beneran bisa?" Bejo menghela napas. "Tidak semua orang kuat, Wan. Tapi kalau kamu nekat, ikut aku malam ini." Tak ada kata setuju, tak ada anggukan. Tapi beberapa menit kemudian Marsono sudah duduk di dalam truk tua bersama Bejo, melintasi jalan kecil ke arah utara. Jalan tanah yang tak banyak dilewati orang, apalagi malam-malam begini. Truk mereka menembus hutan jati. Pohon-pohon di kanan kiri seperti bergerak perlahan memandang diam. Daun kering berguguran tanpa suara, meski tak ada angin. Jalanan sempit hanya cukup 1 kendaraan, licin dan tidak rata. Marsono menggenggam setir erat. Bejo memberi aba-aba. Belok kiri setelah pohon, ketiga yang bengkok, lalu lurus sampai kabut mulai turun. Kabut memang turun. Tak lama setelah belokan, udara jadi dingin mendadak. Kabut putih tebal menyelimuti jalan setapak. Tidak dari langit, tapi dari bawah tanah. Seolah tanah mengeluarkan napas sendiri. Marsono menyalakan lampu sorot, tapi cahaya justru terpental ke segala arah. Tak menembus kabut, malah seperti dipantulkan balik. Ia harus mengemudi pelan.
Truk menderu pelan. Roda menggeram di atas kerikil dan lumpur. Berhenti di situ, bisik Bejo tiba-tiba. Di hadapan mereka berdiri sebuah gubuk tua. Papan-papannya hitam, sebagian lapuk. Atapnya digerogoti usia. Tak ada jendela. Hanya satu pintu terbuka, gelap, seperti mulut yang menganga. Tak ada penerangan, tapi entah kenapa mereka bisa melihat cukup. Jelas, wai, kamu yakin? Suara Marsono pelan, serak. Bejo turun lebih dulu. Kalau kamu mundur ya sudah. Tapi kalau kamu maju, jangan pernah tanya harga yang harus dibayar. Marsono mengikuti. Langkahnya berat. Bau tanah basah bercampur kemenyan menusuk hidung. Ketika ia menjejakkan kaki ke dalam rumah, suhu tubuhnya turun drastis. Dingin seperti ditelan sumur. Di dalam rumah, seseorang duduk bersila menghadap bara kecil yang menyala redup. Lelaki tua kurus dengan rambut gimbal panjang menyentuh lantai, jubah abu-abu kusam, dan mata yang tak pernah berkedip. Inggih, ini dia tamunya, gumamnya lirih, tapi terdengar jelas. Bejo memberi isyarat pada Marsono untuk duduk. Mbah Selo, nama lelaki itu, mengangkat tangan kurusnya dan menunjuk sebuah kendi tanah liat. Bawa 2 kambing, kan? Marsono mengangguk. Ia tak menyangka Mbah Selo tahu. Taruh di belakang rumah. Biarkan mereka berdiri sendiri. Jangan diikat. Tanpa banyak tanya, Marsono menuntun 2 kambing ke halaman belakang. Pohon beringin besar berdiri di sana. Di bawahnya, tanah sedikit cekung, seperti pernah digali tapi tak diratakan. Ketika Marsono kembali ke dalam rumah, Mbah Selo sudah menaburkan sesuatu ke dalam bara. Api langsung menyala tinggi, merah menyala, seperti dibakar bensin. Tapi tak terasa panas. Justru udara makin dingin. Uap melati bercampur darah menyebar cepat. Maju ke sini, perintah Mbah Selo. Marsono mendekat. Api menyala setinggi perut. Tapi ketika ia mengulurkan tangan, tak terasa panas sedikit pun. Ia menoleh bingung. Lawan logikamu, bisik Mbah Selo. Kalau daganganmu ingin dilawan dengan dagangan mereka, maka jiwamu harus berani menantang yang tak kelihatan. Mbah Selo meraih kendi dan menaburkan air di tangan Marsono. Airnya kental, lengket, bau amis menyengat. Ini darah dari tumbal sebelumnya. Kalau kamu kuat, darahmu akan ditukar dengan rezeki. Tapi jangan kau bawa nama Tuhan ke dalamnya. Api tiba-tiba mengecil. Bara menyala biru. Mbah Selo mulai membaca sesuatu, bahasa asing, seperti gumaman dari zaman sebelum huruf. Lalu ia berkata, malam Jumat depan, bawa 1 kambing ke bukit kecil. Jangan kau potong, biarkan ia hidup. Sisanya akan aku urus. Bejo dan Marsono kembali tanpa bicara. Jalanan hutan kini terasa lebih gelap, tapi dada Marsono terasa lebih ringan. Aneh, ia tak tahu kenapa, tapi malam itu ia tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, tapi istrinya tidak. Yuni terbangun jam 3 dini hari, tubuh basah oleh keringat dingin. Di mimpinya, ia berdiri di kandang, dan seekor kambing menatapnya dengan mata manusia. Langit mendung, tapi bukan mendung biasa. Awan seperti menggumpal tak bergerak di atas desa Pageraji. Burung-burung tidak terbang, suara ayam pun lenyap. Marsono berdiri di pinggir jalan kecil yang mengarah ke hutan, mengenakan jaket tebal meski udara tak sedingin itu. Di tangannya tali tambang melingkar, mengikat leher seekor kambing jantan putih yang sejak tadi enggan melangkah. Bejo datang terlambat, membawa 1 kambing betina. Tubuhnya kurus, dan matanya tampak sayu. Mereka tak saling sapa. Tidak perlu, malam ini bukan untuk bicara. Malam ini hanya untuk menyerahkan. Perjalanan ke bukit kecil di belakang rumah Mbah Selo tidak jauh, tapi jalannya sempit, menanjak, dan licin. Kabut mulai turun meski belum jam 8 malam. Akar-akar pohon menjalar di permukaan tanah seperti tangan-tangan tua yang menghalangi. Ketika mereka tiba, Mbah Selo sudah duduk bersila di tanah. Di depannya, ada piring tanah liat berisi cairan hitam pekat. Di sampingnya, dupa menyala pelan, mengeluarkan asap kuning kehijauan. Entah dari mana, terdengar suara gamelan pelan sekali, seperti datang dari perut bumi. Tapi tidak ada alat musik di sana. Tidak ada siapa-siapa selain mereka bertiga. Kambingnya?
Tanya Mbah Selo tanpa menoleh. Bejo mengangguk, Marsono menyeret. Kambingnya mendekat, meski langkahnya berat. Kambing itu terus mengembik lirih, seolah tahu kemana ia dibawa. Satu diserahkan, satu disimpan, kata Mbah Selo. Yang pertama, harus diberi makan tanah. Tanpa penjelasan, Mbah Selo mengeluarkan segenggam tanah lembab, lalu memaksa kambing betina untuk menjilatnya. Kambing itu meronta, tetapi tangannya terlalu kuat. Setelah itu, ia menarik sebilah pisau pendek dari balik jubahnya. Tajam, hitam, tidak mengkilap. Ia menyembelih kambing itu dengan satu gerakan cepat. Darah menyembur ke tanah. Bau amis menyeruak begitu pekat, membuat Marsono mundur selangkah. Tapi Mbah Selo menangkap lengan Marsono dan menyodorkan darah itu langsung ke tangannya. Buka telapak tanganmu. Marsono ragu. Tapi Bejo hanya menatapnya, tenang. Dengan tangan gemetar, ia membuka kedua telapak. Mbah Selo menyendok darah segar dari leher kambing menggunakan tempurung kelapa, lalu menuangkannya perlahan ke telapak Marsono. Hangat, lalu dingin, lalu tak terasa. Apa? Ini kenapa jadi dingin? Tak ada jawaban. Diam. Biarkan darah itu mengendap sampai menyatu, kata Mbah Selo datar. Ia menaburkan serbuk hitam ke dalam bara di samping mereka. Api menyala tinggi, tapi anehnya tak menghanguskan rumput di bawahnya. Suara perempuan menangis terdengar samar dari arah sumur di kejauhan. Lamat-lamat, memanggil-manggil. Marsono menoleh, tapi Mbah Selo menjewer telinganya kasar. Jangan tengok ke belakang. Apapun yang kamu dengar jangan jawab. Tapi suara itu semakin jelas. Tangisan lirih berubah menjadi jeritan kecil, seperti seseorang yang dipaksa mati di tempat sepi. Marsono menutup telinga, tapi suara itu malah masuk ke dalam kepala. Ia mulai mual. Darah di tangannya membeku seperti es, tapi kulitnya tidak beku. Jari-jarinya menjadi pucat. Ujung kukunya menghitam pelan-pelan, lalu kembali normal, seolah darah itu sedang mencari celah untuk masuk ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa menit, Mbah Selo menunjuk sebuah gentong kecil berisi air yang direndam bunga melati dan pecahan kaca. Cuci tanganmu di sana. Marsono menurut. Tapi saat ia mencelupkan tangannya, air itu mengeluarkan uap dingin seperti es kering. Begitu darahnya menyentuh air, sumur di belakang mereka berbunyi keras, seperti ada sesuatu yang memukul dindingnya dari dalam. Dug, 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 lalu suara perempuan tadi muncul lagi. Tapi kali ini bukan menangis, ia tertawa. Tertawa panjang, serak. Licik Bejo menarik bahu Marsono. Selesai, ayo pulang. Yang satu, Marsono menunjuk kambing jantan yang masih berdiri. Dia akan ikut pulang, tapi bukan ke rumahmu, jawab Mbah Selo. Dia akan menetap di tempat ini, sebagai penjaga. Marsono menelan ludah, tak berani bertanya lebih lanjut. Dalam perjalanan pulang, truk mereka melintasi jalan yang tadi dilewati. Tapi nuansanya berbeda. Pohon-pohon seolah lebih tinggi, kabut lebih tebal, lampu kendaraan tampak lebih redup. Bejo tak bicara, Marsono pun diam. Tapi di dalam dadanya, sesuatu mulai berubah. Ia merasa lebih enteng, lebih ringan, seolah beban selama ini telah dicabut. Namun saat sampai di rumah, saat ia membuka pintu kandang, seluruh kambing berdiri bersamaan, tanpa suara. Mata mereka memandangi Marsono, lurus, dalam. Dan satu di antara mereka, seekor kambing betina yang hampir mati minggu lalu, mengembik pelan. Tapi suaranya bukan suara kambing, itu suara perempuan. Pagi itu, sinar matahari belum tinggi. Tapi Marsono sudah sibuk menurunkan satu persatu kambing dari truk. Pembeli datang nyaris bersamaan. 2 truk besar parkir di pinggir jalan, membuat suasana lapak seperti pasar mendadak. Sapi 2, kambing 15, kata salah satu pembeli. Yang itu, yang hitam, saya ambil juga. Tambah 2 lagi. Marsono nyaris tak sempat mencatat. Parjo sibuk melayani uang masuk. Mereka berdua bekerja seperti tak sempat berpikir. Setiap kali pembeli pergi, yang lain datang. Tidak pakai tawar, tidak banyak tanya. Seakan mereka datang karena tahu, dan tahu karena dipanggil sesuatu. Parjo sampai ternganga.
Mas Kak, kita baru buka 2 jam. Udah separuh habis. Marsono tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, matanya gelap penuh perhitungan. Di balik diamnya, ada kebanggaan, tapi juga kecemasan yang baru tumbuh. Siang itu, kandang belakang rumah nyaris kosong. Hanya tersisa 6 kambing dan 3 ekor sapi. Marsono duduk sambil menghitung uang di dalam kantong plastik besar. Matanya lelah, tapi wajahnya puas. Ia memanggil Parjo yang sedang mengganti air minum sapi. Besok suruh kawanmu dari Brebes, kirim lagi. 20 kambing, 10 sapi. Nggak usah nego. Beli sekarang pasti habis. Parjo mengangguk. Tapi saat berbalik, ia sempat melirik kandang, lalu menunduk dalam. Suasana di sana terasa aneh. Tidak ada suara. Padahal biasanya kambing mengembik setiap waktu. Kali ini sunyi, terlalu sunyi. Malam tiba. Marsono tidur lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya lelah tapi pikirannya tenang. Sementara itu, Yuni tak bisa memejamkan mata. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Padahal jendela terbuka lebar dan kipas berputar penuh. "Pak, ini kenapa panas sekali ya?" Marsono bergumam. "Biarin aja, cuaca mungkin." Tapi Yuni tahu ini bukan cuaca. Dinding kamar mereka basah, bukan oleh embun, tapi seperti tetesan air, yang kental dan merah. Ia menyentuhnya, lengket. Lalu bau amis langsung menempel di jari-jarinya. Dia menoleh ke arah suaminya yang sudah pulas. Lalu tiba-tiba, dari balik jendela, terdengar suara samar. Seperti suara bayi menangis. Pelan, teredam, tapi panjang dan berulang-ulang. Suara itu berasal dari arah kandang. Yuni membeku. Ia menutup jendela, tapi suara itu malah seperti mendekat. Tangisan bayi berubah menjadi suara tertawa kecil, seperti anak kecil bermain di tengah lumpur. Yuni gemetar. Ia membenamkan diri ke dalam selimut, tapi tak bisa tidur sampai fajar. Besoknya, Parjo datang membawa kabar pengiriman kambing baru. Tapi wajahnya kusut. "Mas, semalam aku mimpi buruk. Kayak ada yang berdiri di atas kandang, perempuan. Wajahnya rusak, matanya penuh belatung. Dia lihat aku terus bilang, 'Jangan ambil rezeki yang bukan milikmu.'" Marsono hanya menatap datar. "Itu cuman mimpi. Jangan banyak dipikir." Tapi saat malam Jumat tiba, mimpi itu seperti ikut bangun. Jam 2 dini hari, kambing-kambing di kandang berdiri bersamaan. Lalu serentak mengembik, pelan, dalam irama yang nyaris seperti lagu. Tapi lagu itu menyayat, seperti tangisan, seperti ratapan dari orang yang dikubur hidup-hidup. Yuni terbangun, kali ini menjerit. Marsono bangun kaget dan langsung memeluk istrinya. Tapi tubuh Yuni dingin, keringatnya menetes seperti air es. "Aku mimpi lagi, Pak. Mimpi perempuan itu masuk ke rumah, berdiri di depan kamar kita. Dia pegang kepala kambing yang berdarah-darah. Dia bilang, 'Jangan pikir kau bisa tidur tenang.'" Marsono mulai gelisah. Uang makin banyak, tapi tidur makin jarang. Kandangnya makin laku, tapi rumahnya makin pengap. Tiap malam seperti dihuni orang lain. Sejak 2 hari lalu dapur berbau busuk. Tapi tak ada bangkai. Tirai rumah bergerak sendiri, meski angin tidak ada. Dan anehnya, setiap Jumat malam, suara itu selalu muncul, serentak. Kambing mengembik, dinding kamar mengeluarkan air merah, dan tangisan bayi terdengar dari kolong rumah. Pada malam Jumat ketiga, saat Marsono memandangi uang hasil jualannya, dia merasa ada yang menatap dari pojok ruangan. Bukan manusia, bukan kambing, tapi sesuatu yang tidak ingin dikenal. Dan di luar, dari balik kandang terdengar suara perempuan mengucap satu kalimat yang membuat tengkuk Marsono berdiri. "Hewanmu memang laku, tapi bagianmu belum lunas." Hari Raya Idul Adha tiba. Desa Pageraji gempar sejak pagi. Jalan-jalan dipenuhi suara takbir. Aroma sate mulai tercium dari berbagai dapur. Di antara kegembiraan itu, lapak Marsono justru paling sibuk. Truk datang dan pergi. Pembeli datang bergantian, menyebut nama dengan percaya diri. "Ini pesanan Pak Lurah. Saya pesan 2 minggu lalu lewat Parjo. Yang ini untuk masjid kampung sebelah." Marsono tak sempat duduk. Parjo berkeringat, tangannya kotor penuh noda rumput dan lumpur, tapi tak ada wajah lelah.
Hari itu seperti puncak keberhasilan mereka. Semua kambing dan sapi habis, tak tersisa satu pun. Namun saat matahari meninggi, satu persatu telepon mulai masuk. Nada-nada panik, kalimat-kalimat pendek dan berulang. "Pak Marsono, ini dagingnya bau busuk. Kenapa ini berair hitam semua? Kambingnya baru disembelih pagi, tapi sekarang sudah menghitam. Sapi dari panitia kami berdarah hitam, Pak. Apakah ini sakit?" Parjo bingung. Tapi Marsono langsung pucat. Tangan yang tadi menggenggam uang, kini terasa dingin. Ia berdiri, tak banyak bicara, menuju dapur, mencuci wajah, menatap cermin. Di balik cermin, bayangan wajahnya berubah. Ada bayangan perempuan berdiri di belakangnya, wajahnya rusak, separuh tengkorak, matanya kosong, mulutnya bergerak tanpa suara. Tapi Marsono tahu apa yang ia ucapkan. "Kau paksa jalan yang bukan milikmu. Maka yang kau beri bukan berkah, tapi pembusukan." Cermin retak. Retakan itu membentuk pola seperti urat daging. Marsono terhuyung mundur. Sore harinya, halaman rumah Marsono dipenuhi lalat. Puluhan, ratusan, ribuan. Bukan dari sampah, tapi dari kandang. Padahal semua hewan sudah tak ada. Lalat-lalat itu berterbangan, mengitari palung kosong, berputar-putar di udara seperti menari dalam kehampaan. Bau amis pekat menusuk. Yuni menutup hidung. "Pak, ini bau apa? Ini seperti bangkai." Marsono tidak menjawab. Ia hanya berdiri, diam, menatap tanah. Matanya merah, mulutnya gemetar, seolah ingin memuntahkan sesuatu, tapi tertahan di tenggorokan. Parjo datang berlari, wajahnya pucat. "Mas, semua pembeli marah. Yang buat masjid, yang buat perorangan, semuanya bilang daging busuk. Bahkan ada yang mengancam mau lapor ke aparat." Marsono hanya berbisik, "Mereka sudah datang." Parjo mengerutkan dahi. "Siapa?" Marsono memejamkan mata. Di benaknya terputar kembali suara Mbah Selo malam itu. "Jangan kau pakai untuk ibadah. Jangan kau salurkan untuk upacara yang disucikan. Ini hanya untuk dagang, bukan untuk pengorbanan." Dan Marsono telah melanggarnya. Ia telah menjual hewan pesugihan untuk kurban. Sebuah kesalahan, tapi bukan kutukan. Lebih dari itu, ia telah mengingkari perjanjian. Malamnya rumah seperti ditelan sesuatu. Dinding berkeringat. Bau amis berubah menjadi bau besi berkarat. Lantai mengeluarkan air berwarna merah tua. Tirai tidak bergerak, meski ada suara seperti angin kencang di luar. Yuni duduk meringkuk di sudut kamar, menangis. Ia tak kuat lagi. Sejak malam takbiran, ia tak bisa tidur. Bayangan perempuan itu datang dalam mimpi, lalu muncul saat sadar. Berdiri, ketika dapur duduk di dekat sumur, sesekali berjalan di belakang jendela. Marsono tahu tidak ada yang bisa ia katakan. Ia tidak bisa mundur, dan perjanjian itu sudah mulai menagih lebih dari sekadar kambing. Keesokan pagi, ketika ia membuka pintu depan rumah, seseorang telah meninggalkan kantong plastik hitam besar. Tidak ada nama, tidak ada pesan. Saat dibuka, isinya daging. Tapi bukan daging segar. Semua hitam, busuk, berair, dan bercampur bulu-bulu halus. Di tengahnya, sehelai kertas basah menempel dengan satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah. "Jangan sembunyikan bangkai di balik uang. Ia akan kembali menuntut tempatnya." Marsono menutup pintu. Tak ada kata. Hanya satu langkah kecil menuju kamar. Di dalam kepalanya suara itu berulang. "Rezekimu memang datang cepat. Tapi siapa yang bilang kau boleh memakai jalan itu untuk yang suci?" Marsono memacu truknya menembus jalan kecil ke arah utara. Hujan tipis turun sejak sore, menyisakan uap tanah yang meruap dari aspal retak. Bejo duduk di sebelah, tak bicara sepatah kata pun. Wajahnya tegang. Ia tahu kemana mereka menuju. Dan ia tahu, ini bukan kunjungan biasa. Truk berhenti tepat di depan gubuk tua milik Mbah Selo. Kabut pekat menyelimuti rumah itu. Tapi tak seperti sebelumnya. Malam ini terasa menolak kedatangan mereka. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang. Hening, sunyi yang terlalu sempurna. Marsono turun, berjalan tergesa. Nafasnya berat,
Tubuhnya terasa dingin meski jaketnya tebal. Sejak 2 hari lalu, ia menggigil tiap malam. Tapi, suhu tubuhnya mendidih. Terkadang ia menggertakkan gigi, kadang tangannya gemetar. Namun hari ini ia paksakan datang. Karena ia tahu, ini bukan hanya soal kambing, ini soal nyawanya. Pintu gubuk terbuka sedikit. Mbah Selo masih duduk di tempat yang sama, di depan bara, menyala biru. Tapi kali ini, tak ada dupa, tak ada ramuan, hanya tatapan lurus dan dingin yang menyambut. "Kau datang lagi?" Suara Mbah Selo pelan, tapi menusuk. "Aku kira kau sudah selesai." Marsono mendekat. Bejo tetap di luar. "Aku butuh bantuan, Mbah. Dagangan laku, tapi semua membusuk. Orang-orang marah. Rumahku seperti dihuni sesuatu yang bukan manusia. Istriku ketakutan tiap malam." "Kau pakai itu untuk kurban?" Potong Mbah Selo. Marsono diam, lalu mengangguk. Pelan, wajah Mbah Selo mengeras. "Kau sudah menipu kami. Aku tidak tahu itu dilarang, tidak tahu bukan alasan. Sudah kubilang, jangan bawa darah pesugihan ke tempat suci. Kau bukan cuma melanggar, kau mencemari." Marsono mencoba mendekat, tapi tubuhnya goyah. Keringat dingin mengucur. "Tolong aku, Mbah. Tolong cabut perjanjiannya." Mbah Selo berdiri. Suara lantainya berderak pelan. "Kau kira ini pasar? Kau kira perjanjian bisa dibatalkan karena kau takut?" Ia melangkah ke arah Marsono menatap dalam. Dunia gaib tidak mengenal ampun. Ia hanya kenal kesetiaan. Kau sudah beri darah. Kau sudah terima uang. Tapi kau tukar semua itu dengan sesuatu yang tidak pantas. Sekarang, tubuhmu sendiri yang akan disembelih. Marsono gemetar. Kakinya lemas. Ia jatuh bersimpuh. Tapi tangan Mbah Selo tak menjulur. Ia hanya berdiri diam, membiarkan ketakutan itu menjalar perlahan. "Kalau kau ingin bebas, jangan datang ke aku. Datangi dia yang pernah kau berikan kambing hidup." "Siapa?" tanya Marsono nyaris tak bersuara. "Dia sudah di rumahmu. Di balik kandang, di antara jaring laba-laba dan tanah yang tak pernah kering. Kau tak perlu mencari, karena dia akan datang sendiri malam ini." Bejo membantu Marsono ke dalam truk. Tak ada pembicaraan sepanjang perjalanan pulang. Tapi dalam kepala Marsono, suara Mbah Selo terus berputar. "Kau mencemari, kau disembelih, kau tidak bisa lari." Malam itu tubuh Marsono demam tinggi, tapi kulitnya dingin. Yuni memegang keningnya, panik. Ia mengoleskan minyak kayu putih, menyelimuti tubuh suaminya, tapi tak ada perubahan. Nafas Marsono berat, kadang berguncang, kadang tersendat. Tengah malam Marsono mengigau, tapi igauannya bukan kata-kata biasa. Ia menggumamkan sesuatu yang tak dikenal, bahasa asing, seperti mantra, seperti gumaman orang yang terikat di bawah tanah. Jam 3 pagi, ia mengerang. Keras, Yuni terbangun. Ia menyalakan lampu dan terkejut. Leher Marsono penuh garis merah seperti bekas dicakar atau diiris, tapi tidak berdarah. Garis-garis itu tampak membengkak, lalu menghitam. Yuni menjerit, tapi Marsono tak bangun. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia terbaring di lantai kandang. Di sekelilingnya, kambing-kambing berdiri membisu. Di atas tubuhnya, seorang perempuan berjubah hitam menunduk, memegang pisau dari tulang. Wajahnya rusak, mata kosong. Ia tersenyum, senyum yang lebih menyeramkan dari tangisan manapun. Perempuan itu memegang dagunya, lalu membisik, "Gantian." Pisau itu perlahan turun, menyentuh lehernya, dan Marsono, dalam mimpinya, tidak bisa bergerak. Sudah 3 hari Marsono tidak keluar rumah. Tubuhnya lunglai, kulitnya pucat kebiruan. Matanya cekung, bola matanya bergerak lambat seolah menahan bayangan yang datang silih berganti. Setiap malam, keringatnya mengguyur seperti hujan. Tapi tubuhnya dingin, seperti telah dikubur setengah. Yuni duduk di sisi ranjang. Kedua tangannya menggenggam tangan suaminya yang mulai mengeras. "Pak, jangan tinggalin aku. Kalau ini soal uang, soal dagangan, kita bisa mulai dari awal lagi." Marsono tidak menjawab. Tapi dadanya naik turun dengan berat. Nafasnya tak lagi seperti manusia yang tidur, lebih mirip hewan yang akan disembelih.
Parjo datang menjelang maghrib, membawakan air kelapa dan sedikit makanan. Ia hanya bisa menatap kakaknya dalam diam. "Aku tahu sekarang, Jo," Marsono berbisik. "Yang kita jual itu bukan kambing, tapi ruh kita sendiri." Parjo menahan air mata. Tapi ia tahu, tidak ada lagi yang bisa diubah. Perjanjian itu telah mengunci, dan kunci itu sudah ditelan bumi. Malam turun perlahan, tapi udara berubah cepat. Kabut tipis merayap masuk dari sela-sela jendela, meski semua kaca tertutup rapat. Bau amis kembali, tapi kali ini lebih pekat, lebih tajam, seperti darah basi yang dipanaskan dalam tungku. Jam 2:15, semua lampu di rumah padam bersamaan. Yuni menjerit pelan, berlari ke kamar, menyalakan lilin. Tapi nyalanya berkedip aneh. Bukan kuning, melainkan merah redup. Dinding kamar mulai berkeringat darah. Dari kandang belakang rumah, terdengar suara palung jatuh. Lalu suara mengembik serempak. Tapi bukan seperti kambing, lebih seperti napas manusia yang tercekat dan meronta. Lalu sunyi, sangat sunyi, sampai terdengar ketukan tok, tok, tok. Bukan di pintu depan, tapi di dalam kamar dari arah lemari tua di pojok. Yuni menggenggam tangan. Marsono, tapi tangannya terasa seperti batu es. Ia menoleh dan terdiam. Marsono duduk tegak. Wajahnya tak lagi milik manusia yang ia kenal. Matanya merah tua. Urat-urat di lehernya mencuat ke permukaan kulit, seperti akar pohon yang mencengkeram tanah keras. Dari sela bibirnya, darah menetes, sedikit demi sedikit. "Kau lihat, mereka datang," bisiknya. Yuni memundurkan tubuh, menangis. Tapi Marsono berdiri. Perlahan, tanpa suara, membuka pintu kamar dan berjalan keluar. Lilin mati seketika. Rumah menjadi hitam total. Di luar, kandang menyala redup, tapi bukan cahaya, melainkan kabut yang berpendar samar seperti napas terakhir orang sekarat. Marsono berjalan ke sana. Kakinya menyeret pelan, tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tengah kandang, seekor kambing putih berdiri. Tapi matanya, mata manusia. Mata itu pernah Marsono lihat dalam mimpi, di balik cermin, di balik darah. Dan di samping kambing itu, berdiri sosok perempuan. Jubahnya hitam, rambutnya menjuntai seperti akar basah. Wajahnya setengah daging, setengah tengkorak, tapi sorot. Matanya tenang, seolah tidak ingin menakut-nakuti. Ia hanya datang untuk menjemput. "Kita sudah sepakat," katanya lirih. Marsono mengangguk. "Aku tahu." Perempuan itu mengulurkan tangan. Marsono menggenggamnya, dan begitu kulit mereka bersentuhan, tubuh Marsono terangkat pelan dari tanah. Perlahan, ringan, lalu mendadak membeku di udara. Tubuhnya tergantung, menggeliat, lalu diam. Lehernya membentuk goresan persis, seperti garis sembelihan. Yuni dan Parjo, yang berlari ke kandang, hanya menemukan tubuh Marsono bersimpuh di tanah, tidak bergerak. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit yang tak bertabur bintang. Tidak ada darah, tidak ada luka. Tapi wajahnya seperti baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat besar dan sangat terlambat disesali. 3 hari kemudian, rumah itu kosong. Yuni pergi ke rumah orang tuanya. Parjo menutup usaha, tapi suara kambing mengembik masih sering terdengar, terutama tiap malam Jumat. Kadang disertai tawa perempuan lirih dari arah kandang. Orang-orang kampung Pageraji tak berani lewat sana kalau malam, bukan karena takut hantu, tapi karena mereka tahu di tempat itu pernah ada seorang lelaki yang menjual tubuhnya kepada sesuatu yang tak bisa dipegang, tapi sangat setia menagih. Dan semua itu dimulai hanya karena ingin dagangan cepat laku.